Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Jambi yang berbahagia, gimana kabarnya pada hari ini? Senang sekali saya Mawadah Warahmah kembali menjumpai Anda dalam program acara Hidup Sehat, yang mana program acara Hidup Sehat akan memberikan informasi dan wawasan kepada Anda tentang seputar dunia kesehatan. Pemirsa, telah hadir pada siang hari ini yaitu narasumber kita Mbak Novil Cutnizar, Master Psikologi Psikolog. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak Novil? Alhamdulillah sehat Mbak. Sehat ya, Alhamdulillah barakallah. Baik, dengan tema kita hari ini menarik banget nih Mbak. Oke. Yaitu mencintai diri sendiri guna kesehatan mental. Luar biasa sekali ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya seputar tema kita pada hari ini, silakan menghubungi kami melalui line telepon di nomor 66385, atau bagi Anda yang berada di luar daerah kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 08117433 133. Mari bergabung melalui line telepon di studio TVRI Jambi dengan seputar tema kita pada siang hari ini, yaitu mencintai diri sendiri guna kesehatan mental. Oke. Wah, Mbak, terima kasih telah hadir di studio TVRI Jambi. Sama-sama, Mbak. Luar biasa sekali. Terlebih dahulu nih, saya ingin selayang pandang mengenal Mbak Novil nih. Saya manggil Mbak Novil atau Mbak Cut, boleh ya? Bebas? Boleh, senyamannya Mbak baik. aja. Ini dengan Master Psikologi Psikolog. Psikolog, Ternyata dua ya Mbak ya? Atau psikologi khusus dan Betul. psikolog. Ini bisa bantu dijelaskan dan juga pengetahuan juga untuk pemirsa TVRI Jambi yang di rumah nih. Silakan Mbak. Iya, jadi kita itu double degree atau Oke. misalkan kita ketika kuliah itu memang kita dua profesi ya langsung atau dua gelar yang kita ambil. Yang pertama magister psikologinya, Iya. yang kedua itu baru kita ngambil profesinya psikolog gitu. Oke. Nah, di dalam psikolog itu kita ada macam-macamnya lagi, ada yang klinis gitu ya, ada industri dan organisasi, dan ada pendidikan. Kalau saya di sini memang psikolog klinis ya, jadi saya membidangi di bidang yang kesehatan mental, tapi lebih ke kesehatan. Baik, berarti psikolog Ya. klinis ini artinya boleh membuka klinik untuk Boleh konsultasi. banget, Kan ada gitu juga ya. yang khusus pendidikan, berarti untuk dosen atau Iya, tenaga betul, pengajar ya Mbak ya? betul. Wah, luar biasa sekali. Jadi keseharian Mbak di mana nih kalau untuk sebelumnya? Saya sekarang di UPT PPA atau Perlindungan Perempuan dan Anak. Saya Oke, praktek di sana. Di klinik seperti itu ya? Ya, Mbak Wah, luar jadi biasa ada sekali. kita wadah dari Pemkap ya, atau seluruh Indonesia juga ada, dan kemudian saya juga buka praktek mandiri Wah, gitu di luar rumah. biasa nih Mbak. Iya. Menarik nih tema kita pada hari Oke. ini, mencintai diri sendiri guna kesehatan mental. Iya. Semoga banyak yang bergabung bersama kita di studio TVRI Jambi untuk menanyakan tentang bagaimana sih tentang kesehatan mental mereka itu sendiri. Nah, sebelumnya kita bahas dulu nih Mbak, mungkin lebih kepada definisi awal seperti kesehatan mental itu seperti apa, atau ada klasifikasi tertentunya, mohon dijelaskan dulu Mbak. Nah, kesehatan mental itu sama seperti kesehatan fisik ya. Bagaimana kayak kesehatan fisik. Jadi sama-sama penting gitu ya. Jadi ketika kita fisik kita bermasalah ya, kemudian sering mental kita juga kemudian ikut juga Ikut gitu down ya, ya, Mbak ikut ya. down. Atau misalkan mental kita yang bermasalah, tapi kemudian bisa juga kesehatan fisik juga berpengaruh. Oke. Gitu. Contohnya kayak ya orang yang penyakit kronis gitu ya. Nah, mereka kan kayak udah nggak ada harapan hidup, nggak semangat. Ya ngapain lagi? Paling kita nunggu kematian Iya, gitu kan. benar-benar. Nah, itu kan udah berarti ada mentalnya yang bermasalah. Gitu. Atau semisalkan ada yang orang tiba-tiba, contohnya kok tiba-tiba saya asam lambung saya naik gitu ya. Ada pengaruhnya ya, Mbak ya? Jantung saya berdebar lebih kenceng gitu ya. Nah, kita lihat lagi apakah ada masalah atau peristiwa sebelumnya yang mengakibatkan seseorang ini mengalami asam lambung, jantung Wah, gitu. berarti Atau vertigo. berpengaruhnya ya Mbak ya. Berarti bukan betul. hanya kesehatan mental itu dengan kesehatan fisik kita itu sangat berkaitan. Iya. Wah, luar biasa Mbak, sudah ada langsung bergabung bersama Oke. kita. Saya izin untuk Oke, sapa telepon boleh. terlebih dahulu. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang. Dengan siapa di mana? Wah, terputus. sayang sekali terputus ya.
Mbak Cut ya. Iya, Baik oke. pemirsa, kami masih menantikan partisipasi Anda. Silakan menghubungi kami melalui line telepon di nomor 66385 atau bagi Anda yang berada di luar daerah Kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 08117433 Sekali lagi kami informasikan bagi Anda yang telah bergabung bersama kami di Studio TVRI Jambi, kami mohon untuk mengecilkan volume televisinya agar tidak storing di Studio TVRI Jambi. Oke. Ya, kita kembali lanjut ya Mbak ya, seraya menantikan partisipasi pemirsa, masih Silakan. melanjutkan tadi tentang ternyata kesehatan mental itu berhubungan sekali erat dengan kesehatan fisik. Betul. Jadi bisa jadi kesehatan mental mempengaruhi kesehatan fisik dan fisik juga mengaruhi kesehatan mental. benar. Berarti luar biasa sekali ternyata pembahasan kita pada hari ini. Nah, lanjut nih Mbak, seperti definisi cara mencintai diri sendiri. Oke. Nah, tadi kan udah Mbak jelasin nih tentang definisi kesehatan mental. Nah, kita kembali ke tema cara mencintai diri sendiri nih Mbak. Oke. Apakah memang ada trik khusus atau seperti apa? Mohon jelaskan Ya, Mbak. jadi saya mungkin nggak membawa pada definisi gitu ya, karena definisinya mungkin kita bisa browsing lah ya dengan gadget kita yang canggih sekarang. Tapi Iya. saya pengen untuk bercerita beranalogi ya. Mungkin kayak Mbak udah pernah naik pesawat atau udah sering naik pesawat, sering nggak pramugari atau pramugaranya atau awak kabinnya mengatakan bahwa ketika pesawat mengalami tekanan gitu ya, gunakan masker oksigen Anda, iya kan? Benar-benar. Dan itu akan muncul dari atas kursi Anda, gitu kan? Dan kemudian andaikan Anda membawa anak-anak dalam perjalanan ini, silakan orang tuanya terlebih dahulu yang menggunakan masker oksigen, baru kemudian diberikan kepada anak. Nah, aslinya itu merupakan wujud bagaimana kita mencintai diri sendiri. Oh, baik. Nah, Sederhana sekali analoginya ya Mbak. Iya, Sering kita analoginya. dengarkan. Tetapi andaikan saja kalau semisalkan orang tua memasangkan oksigen itu kepada anak terlebih dahulu, kadang kan itu anak pasti nggak nyaman dong pakai oksigen gitu ya. benar. Nanti mereok dia gitu, nangis, tantrum gitu ya. Dan otomatis kan akan lama orang tua menggunakan masker. Benar. Iya, anaknya mungkin akan tertolong, kemudian orang tuanya kemudian yang akan bermasalah. Andaikan kalau orang tuanya menggunakan masker terlebih dahulu, kemudian dia akan segera memberikan kepada anak. Benar. Ya kan, otomatis orang tua pasti akan segera memberikan pada anak. Benar. Ya, nah itu analogi bagaimana kita mencintai diri sendiri. Iya, studi kasusnya ya berarti Iya, seperti itulah kurang betul. lebih. Jadi agar supaya kenapa kita harus mendahulukan diri kita agar tidak terkendala untuk menolong Ya, orang lain. benar. Lebih seperti itu ya, Mbak betul. ya. Jadi ketika kalau mencintai diri sendiri itu bagaimana kita mempunyai kemampuan untuk kita mencintai, mengasihi, mengapresiasi gitu ya. Itu diri sendiri kita dulu. Oke, Gitu. benar. Mbak mungkin tidak akan happy atau tidak bisa membuat orang merasa bahagia kalau Mbak sendiri belum bahagia. Mbak nggak tahu caranya gimana, tapi Mbak sendiri kan belum bahagia. Nah, Iya, bahasanya benar, gitu. iya. Contohnya bagaimana Mbak bisa membuat atau menyuapin anak makan, gitu. Tapi Mbak sendiri nggak tahu cara menyuap untuk diri sendiri gimana. Oke, Iya. dalam ya makanya. Iya, gitu Aduh. kan. Agak masuk bawa perasaan saya. Iya, minta maaf gitu sebelumnya. kan. Nah, itu. Jadi analogi kita seperti itu. Benar. Nah, bukan berarti kita egois gitu ya. Oke. Kesannya kayak bentuknya Nanti egois dibilang banget selfish atau gitu ya. apa gitu kan, egois Egois enggak banget, ya? enggak. Tapi kan ketika kita udah tahu bagaimana cara untuk menyuap makan, pasti kita akan menyuapkan makan kepada anak kita. Benar. Nah, bahasanya gitu. Nah, kalau misalkan selfish atau egois, kita bodo amat. Kita udah tahu nih cara makannya. Ya udahlah, anak aku mau makan atau enggak ya terserah. Iya, Gitu benar, kan. benar, Mbak. Tetapi di sini kalau kita udah tahu caranya, kita kemudian membantu orang gitu. Jadi dengan arti kata kitanya dulu. Iya, selamatkan dirimu Iya. sendiri dulu. Dalam Al-Quran juga ada Iya, ya. betul. Selamatkan dirimu dulu, Dulu. baru Iya, bisa orang-orang di menyerang sekitarmu, orang lain. keluargamu. Sama kayak halnya apakah orang awak kabin di pesawat itu mengatakan egois, ibarat tuh mengajarkan kita egois gitu. Kok orang tuanya dulu sih yang pakai masker oksigen, Iya, kok nggak benar, anaknya benar. gitu. Tapi enggak, karena tujuannya bahwa ketika orang tua udah pakai masker gitu kan, otomatis nanti bisa bantu untuk anaknya. Benar. Ya, Mbak, dia tahu cara masangnya, kemudian bagaimana anaknya. Gitu. Benar sekali. Nah, itu perumpamaan yang gampang, tapi memang bahasanya itu ya terkadang kita mengabaikan. Iya, gampang kadang Iya, menyebutkannya, Mbak, tapi mengaplikasikannya juga Iya. agak sulit gitu loh, Mbak, ya. Kebanyakan orang kesannya
ya udah dahuluin orang lain dulu gitu Iya ya. benar, sosial Iya kadang-kadang. gitu kan, gimana nanti tanggapan orang kalau aku duluan kayak gini. Iya benar Mbak, Nah, itu gimana itu Mbak? iya. Kan benar ya, sama Iya, seperti betul. bahagia tadi Mbak sebutkan, ketika kita harus bahagia dulu maka kita bisa Bisa membahagiakan membahagiakan orang orang lain. lain. Nah Iya. ini sering nih yang kayak pendapat Mbak tadi nih, Iya, gimana? betul. Saya malah membahagiakan orang saja tapi saya tidak bahagia. Nah itu gimana Mbak? Nah itu akibatnya akan kepada Oh. kesehatan mentalnya. Mm. Masalah kesehatan mentalnya. Oke, pertama-tama mungkin tidak akan terasa ya. Mm-mm. Ya, tidak akan Benar-benar. terasa. Ujung-ujungnya nanti baru udah parah. Menumpuk ya Iya. Mbak ya. Jadi selagi kita masih sehat sekarang mulailah gitu ya. Mulai kan dari sekarang karena ujung-ujungnya nanti udah depresi lah. Kebanyakan Iya. emosi yang meledak-ledak Benar, lah benar, gitu benar. kan. Nah, itu yang kemudian menjadi permasalahan mental. Jadi ini dasar dulu. Mm-mm. Ini menjadi dasar dulu supaya kita sehat mentalnya. Bagaimana cara kita mengurainya nih Mbak? Ini udah Nah, udah numpuk oke. nih. Udah kemarin-kemarin tetap mempedulikan orang lain Ya. saja dibanding diri sendiri. Mm-mm. Nah, pelan-pelan cara mengurainya gimana? Nah. Biar untuk mengatasi penyebab stres itu sendiri. Nah, tadi. itu pertama kita mulai mungkin daily aktivitasnya kita perbaiki gitu ya. Iya. Biasanya kalau kita tergantung contoh atau tergantung gangguannya atau permasalahannya seperti apa Iya, gitu ya. oke. Nah, itu yang kita tangani. Nah, biasanya kalau saya di tempat praktek mandiri ya saya ajarkan dulu posisinya dia untuk mencintai dirinya. Dari habitual berarti Iya, ya, dari bener. aktivitas harian dulu Iya, yang dari kita praktek perbaiki. selfie. Iya, betul. Contohnya kayak cara bagaimana mencintai diri. Mulai dari pertama dia harus kenali dirinya dulu. Kelebihan kamu apa, kekuranganmu apa. Kamu biasanya kalau stres itu pada situasi atau kondisi yang seperti apa. Kan yang kenal kita. Iya, sebenarnya bisa ya Iya, kita bikin. bisa. Cuma selama ini mungkin kurang peduli Nah. atau lebih mementingkan hal yang Nah, lain. benar. Gitu ya. Misalkan kamu cemas itu muncul pada saat apa, Mm-mm. dan kamu tidak disukai, kamu tidak suka pada situasi yang seperti apa, kamu suka pada kegiatan seperti apa. Itu yang Benar, pertama benar, dulu. Mbak. Mm-mm. Kita harus kenal dulu, sadar dengan diri kita. Mm-mm. Nah, selanjutnya kemudian kita bisa untuk mengeksplorasi lagi. Mm-mm. Misalkan selama ini kita masa kerjanya itu-itu aja, kita butuh untuk mengupgrade. Oke, Ya, Mbak. kita perlu untuk mengupgrade diri kita, gitu Mm-mm, kan. mm-mm. Ikut kegiatan-kegiatan yang kemudian kita sukai, Benar. kemudian hobi kita apa, nah kita mulai mengupgrade. Siap, Ya, Mbak. Luar nah. biasa, Mbak. Izin kita jeda terlebih dahulu Oke, ya, Mbak. Ya, nanti siap. kita sambung lagi pembahasan ini menarik sekali. Baik, pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat. Tentunya masih bersama psikolog kita Mbak Cut, Oke. yang mana tadi sudah banyak menjelaskan tentang definisi kesehatan mental, kemudian seperti apa mencintai diri tadi ya. Ya, Nah betul. tadi terpotong karena kita jeda tentang bagaimana cara kita untuk mengawali mencintai diri tadi Mbak. Pertama tadi ada mengenali diri sendiri. Nah Oke. lanjut Mbak, silakan apa Oke. lagi nih Mbak? Ya, tadi seperti mengenali diri karena yang tahu banget seperti apa kita ya diri kita ya, gitu ya. Dan kemudian bagaimana kita mengupgrade atau mengeksplorasi diri, ya dengan cara kita mengupgrade pengetahuan kita, apa yang selama ini kayak misalkan skill kita yang pengen kita upgrade gitu ya, hobi kita seperti apa, nah itu bisa kemudian kita lakukan gitu ya. Atau semisalkan contohnya aja kayaknya saya pengen mengupgrade deh, kayak pengen saya berkebun deh gitu ya. Oke. Atau saya pengen nambahin skill saya gitu ya, saya pengen bisa untuk pengen bisa bahasa isyarat, latihan bahasa isyarat gitu kan. Nah, itu kan mengupgrade diri gitu ya. Nah, yang ketiga, jangan lupa ini Mbak, kita perlu untuk melakukan perawatan diri atau self care. Oke. Self care itu nggak harus di salon, tidak benar, gitu ya. benar. Boleh kita misalkan pola hidup kita yang dirubah, pola makan kita, pola tidur kita gitu ya. Dan satu lagi, kita harus berani kalau kita atau kita harus punya sikap bahwa ketika kita capek ya kita istirahat.
Oh, jangan di-force ya? Iya. Jangan dipaksakan. Dipaksakan. Karena segala Kebanyakan hal yang dipaksakan tuh nggak baik. iya, gitu Benar. kan. Karena aslinya tubuh kita ini kan sudah memberikan warning ke diri sendiri. Oh, Benar. aku lagi nggak kuat, aku butuh istirahat, aku capek gitu. Nah, kita ambil jeda untuk itu, gitu kan. Tapi kalau kebanyakan nih orang-orang tua tuh sering bilang ke saya, nggak ada waktu Mbak untuk istirahat, Benar, gitu benar, ya. benar. Nah, itu gimana, Mbak? Iya, banyak Mungkin waktu. sering pasti ya. Iya, terdengar hal sering seperti banget. Nah, ini yang perlu kita ibaratnya kita jelaskan bahwa istirahat itu bukan kuantitasnya, itu. tapi kualitasnya. Nggak Jadi- perlu waktu panjang atau seperti apa ya? Betul. Benar. Jadi cukup 15 menit, 20 menit, 30 menit kita istirahat itu udah cukup bisa membuat energi kembali. Bukan berarti harus hilang dari dunia ya? Nah, Maksudnya enggak. harus lama gitu ya? Atau misalkan sampai jam 3 jam Iya, benar. tidur kan. Nah, kebanyakan Sampai nggak ada respon sama sekali. iya. Nah, kebanyakan orang punya perspektif demikian. Iya. Padahal enggak. Yang penting kualitasnya bagus, 20 menit ya atau 15 menit istirahat gitu kan. Nggak harus tidur, kalau misalkan tidur takut kebablasan, ya cuman mungkin berbaring Benar, gitu benar. atau cuman untuk menyeduh kopi atau teh gitu ya sebentar gitu kan. Tapi memang mindful, dengan arti kata mindful memang kita nggak ada gangguan apapun. Iya benar. Iya, Yang gitu. memang me time ya Iya, istilahnya ya. betul, me time banget. gitu. Yang mana apa yang kita inginkan kita lakukan, kita luangkan waktunya. Iya, Demikian ya, Mbak ya. benar. Kemudian kalau ada yang bilang untuk healing nih, wah ini Nah. sekarang lagi viral nih kalimat-kalimat dari Iya, iya. anak-anak zaman muda sekarang nih, butuh healing lah Iya. gitu kan. Proses stresnya udah luar biasa. Nah, itu gimana kalau dari psikolog menanggapi hal itu, Mbak? Iya, kalau healing kan kalau bahasa Indonesia kan penyembuhan ya. Iya, sebenarnya Iya, ya. gitu kan. Aslinya kalau penyembuhan itu memang dilakukan oleh profesional. Tapi healing dengan arti kata anak Yang muda viral sekarang sekarang, gitu kan lebih jalan-jalan. kalau refreshing. Iya, refreshing Iya, sebenarnya. jadi kita butuh untuk mengecas energi positif ya, gitu, recharge gitu kan. Nah, jangan sampai pula setelah healing kemudian malah timbul lagi permasalahan atau refreshing. Kadang misalkan uang jadi habis Wah, gitu iya. ya. Itu tidak Kemudian boleh ya, Mbak, ya? kemudian kerjaan kantor kemudian dimarahin sama bos, ya jadi kan? banyak yang terabaikan. Iya, gitu kan. Nah, itu kan pasti akan timbul yang baru. Tapi kalau hanya sekedar untuk merecharge energi positif atau kita ngecas untuk hal yang positif ya nggak masalah. Gitu emang Tapi, butuh juga. Dengan arti kata kita perlu untuk jeda meninggalkan semua rutinitas yang kemudian yang membuat kita stressful gitu ya, membuat kita merasa stres. Nah, itu juga nggak masalah. Tapi berarti bukan berarti kalau healing itu merugikan, misalnya kayak Mbak bilang tadi, menghabiskan keuangan, Iya, dana, betul. kemudian terlalu hayal akan Iya, hal tersebut, itu benar. berarti nggak baik ya, Mbak ya? Yang intinya kalau apapun itu kan berhubungan sama self care ya atau perawatan diri Benar, tadi benar. gitu kan. Aslinya perawatan diri itu tergantung kita. Kalau kita sudah mengenali diri kita, kalau kita nggak ada duit nih untuk perawatan diri, aslinya kalau kita udah kenal diri kita, mungkin nonton drakor aja udah termasuk cukup. refreshing Udah gitu bahagia kan. gitu Nah, ya. bagi anak-anak muda sekarang gitu Seperti ya. kayak untuk jalan-jalan, Iya, kalau dananya gitu. tidak ada tuh tidak perlu dipaksakan sebenarnya Iya, ya, Mbak ya? benar gitu. Tergantung diri kita. Kalau kita udah cukup kenal dengan diri kita ngelihat dengan kantong kita juga pas-pasan gitu kan. Benar. Healing apa sih yang pas untuk aku gitu kan. Kita udah kenal diri kita. Oh, saya suka nih kalau baca buku, novel tapi nggak mau ada di tempat yang saya pengen sepi, nggak ada kedistrak apa-apa, itu udah masuk nge-recharge. Iya, artinya. tidak harus berarti yang selalu menghabiskan Iya. waktu atau menghabiskan dana ya, Mbak ya. Sehingga kadang di sini Mbak banyak yang salah kaprah atau salah tanggap tentang hal ini, Mbak. Yang namanya healing nih mau harus yang keluar negeri liburan Iya. jalan-jalan. Nah, jadi berarti di sini psikolog sendiri berpendapat bahwa cari hal yang kita sukai. Iya, bener. Jadi Bukan yang harus malah merugikan ya, begitu. itu aslinya juga dalam arti kata penyembuhan juga, mericas juga mericas gitu juga. kan. Tetapi memang balik lagi memang kita melakukan dengan mindful, mindful dengan arti kata dengan penuh kesadaran bahwa kita nggak ada kedistrak dengan yang lain. Benar. Jangan sampai itu malah menjadi masalah yang lain ya, Mbak ya. Benar. Malah yang itu yang kita khawatirkan malah timbul masalah baru ketika kita udah selesai healing. Benar-benar. Gitu. Nah, untuk tahapan mencintai diri sendiri nih, Mbak, ini kan lebih seperti ujung-ujungnya karena stres atau karena apa sehingga kenalah di bagian mental tadi ya, Mbak ya. Tapi terkadang ini suatu hal yang membuat dia pemicu stres itu malahan yang paling dekat, Mbak, orang-orang terdekat atau lingkungan, mungkin lingkungan kerja atau mungkin mohon maaf ngurusin anak nih, Mbak. Saya membahas kepada baby blues nih, Mbak. Iya. Ada titipan pertanyaan tadi dari teman Oke. saya dari daerah Selanai menanyakan
gimana sih untuk baby blues itu sendiri gitu loh oke. kan. Karena kesehatan mental saya terganggu nih ketika saya bahagia setelah memiliki anak, tapi kok setelah itu saya berpikir wah ternyata begini. Nah, tidak kesiapan mentalnya nih Mbak. Iya. Nah, ini boleh mungkin dikasih masukan untuk pertanyaan yang dititipkan ke saya tadi nih Mbak. Itu Betul. seperti apa Mbak? Nah, baby blues itu memang biasanya cenderung terjadi pada ibu-ibu yang awal melahirkan ya, baru melahirkan anak pertama Benar. gitu ya. Dan itu biasanya gitu kan memang baby blues itu mungkin akan cepat mereda ketika dampingan keluarga, support sistem keluarganya bagus. Ya, contoh aja gini, ketika ibu yang baru awal melahirkan, kemudian baby blues dan dia kan belum pernah tahu bagaimana cara untuk mengurus anak. Ya, oke, meskipun dia udah baca informasi, teori, paham segala macam, tapi ada hal dia juga butuh support system dari lingkungan. Ya habis dia nahan sakit, habis melahirkan, kemudian ya anaknya nangis gitu, gimana cara untuk diamin gitu, dia tahu pasti dengan nyusui gitu kan, memberikan ASI, tapi kemudian kok masih nangis gitu. Nah, terkadang butuh memang support system dari keluarga, terutama dari pasangan. Oke, Itu paling penting ya. Iya, ketika dia otomatis kan tidurnya kurang ya di awal. Nah, kemudian pasangan bisa untuk bantu membackup gitu ya. Nah, di situ kalau semisalkan hal itu sudah berjalan dengan ada backup dari keluarga, dari pasangan, itu apa namanya, yang masalah-masalah ketika kita habis melahirkan adanya kemudian kita yang nangis, sedih gitu ya, ditambah lagi dengan otomatis bentuk tubuh udah berubah gitu kan, yang awal gadis dulu mulus sekali gitu. Nah, di situ butuh memang support dari keluarga. Baby blues itu memang aslinya penyembuhannya cuman dengan cara keluarga mensupport. Support dari orang-orang terdekat. Betul. Jadi dengan arti kata fase-fase itu akan cepat terlewatkan. Iya, sebenarnya sesimpel itu ya Mbak ya. Iya, Cuman memang ada beberapa yang berpendapat bahwa support orang terdekat itu mungkin kurang Mbak. Atau malah mungkin punya suami yang cuek. Iya. Atau ada tradisi nih Mbak ketika rumah tangga itu hanya diurus oleh perempuan saja. Tidak boleh kalau untuk anak, nah itu silakan diurus, itu anakmu. Nah, itu gimana pendapat dari psikolog itu sendiri Mbak? Aslinya kan itu udah berhubung dengan pola asuh ya. Iya, jadi pola asuh itu memang harus antara keduanya. Karena perempuan ini meskipun ya pasti dia ada fase capeknya. Ya, dia bukan Wonder Woman semuanya bisa untuk dikerjakan. Nah, ini yang akibatnya kayak kita mungkin Mbak pernah dengar kasus yang kayak ibu yang depresi kemudian membunuh anaknya. Iya, kan di Jawa ya. Itu sangat sedih sekali Mbak. Iya, gitu. Prihatin sekali kenapa bisa jadi seperti itu. Nah, itu kalau dari sisi psikolog seperti apa itu Mbak kalau Mbak menginterpretasikannya? Itu dia sudah lama menahan tekanan stressful selama ini. Ya, kemudian kan dengar ceritanya bahwa suaminya LDR ya, semua ya dia yang ngurus, iyalah mungkin bantu untuk cari nafkah lagi, iya juga ngurus anak juga. Nah, kebanyakan ibu-ibu zaman sekarang seperti itu. Akhirnya imbasnya ke siapa? Ke anak. Beban batin yang telah tertumpuk. Iya, ya, benar. Mbak, ya. Oke Mbak, kalau begitu mohon izin kita jeda terlebih dahulu. Menarik ya Mbak, nanti kita lanjutkan lagi setelah pariwara ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat yang mana masih dengan psikolog kita yaitu Mbak Cut yang luar biasa sekali, tadi sudah banyak pembahasan kita. Pemirsa, kami masih mengajak Anda untuk berpartisipasi melalui line telepon di nomor 66385 atau bagi Anda yang berada di luar daerah Kota Jambi silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 08117433 Silakan untuk bertanya seputar tema kita pada siang hari ini, yaitu cara mencintai diri ya, guna untuk kesehatan mental. Tampaknya sudah langsung bergabung nih Mbak. Izin saya sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Halo, Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Tampaknya mungkin pengaruh sinyal ini kali Mbak ya. Baik pemirsa, kami masih menantikan partisipasi Anda. Silakan menghubungi kami melalui line telepon di nomor 66385 atau bagi Anda yang berada di luar daerah Kota Jambi silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 08117433 133.
Baik Mbak, seraya kita Oke. menantikan partisipasi pemirsa yang ada di rumah yang untuk bertanya tentang tema kita pada siang hari ini. Tadi menarik nih Mbak, sudah Mbak contohkan kasus di mana izin Mbak, sudah ada penelpon selanjutnya lagi. Oke. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang. Selamat siang juga Pak. Iya, Ibu. dengan siapa di mana? Wawadah Warahmah. Iya. Dengan siapa? Dari Mohon Yudi, maaf Mbak, Pak, di tidak Telanai. begitu terdengar jelas suaranya. Tampaknya mungkin pengaruh sinyal ya. Oke. Karena tidak begitu terdengar jelas di studio TVRI Jambi. Mohon izin untuk Ya pemirsa. dari Yudi di Telanai, dari Yudi. Oh iya Pak Yudi di Telanai Pak. Selamat bergabung kembali di program Hidup Sehat. Silakan Pak, langsung saja ditanyakan apa yang ingin disampaikan konsultasi kepada Mbak Cut. Dipersilahkan. Ya, makasih. Makasih Mbak atas waktunya. Ya. Jadi Ibu ahli psikolog yang saya hormati. Jadi ini memang fenomena terjadi sesuai dengan konteks judul kita ini memang banyak sekali. Karena akibat derasnya teknologi, adanya hoax, adanya perubahan sosial, dan sebagainya. Nah, dalam konteks judul kita hari ini memang saya tertarik sekali. Karena sekilas saya pernah membaca di buku-buku psikolog itu, tiap manusia baik kecil, remaja, dewasa maupun tua, itu mereka mempunyai yang disebut dengan hormon endorfin. Dan bahkan ada hormon sebaliknya dari endorfin itu yang berbahaya. Dalam konteks kesehatan dan konotasinya juga terhadap equivalent dengan kehidupan, kesenangan untuk menghadapi kehidupan sehari ini. Bagaimana Bu psikolog untuk menumbuh kembangkan hormon endorfin itu yang ada di tubuh manusia itu? Nah, kalau orang itu kan dia bisa mengelolanya, hormon endorfin, hormon kesenangan itu, tidak ada persoalan itu di atas dunia ini. Beranak 10 juga ada masalah. Nggak akan jadi beban Kan ya Pak itu ya. tidak ada kecemasan itu. Jadi makanya psikolog ini harus memang membumingkan hormon endorfin itu di tubuh Mbak Wawadah Warahmah itu kan ada juga tuh. Siapa? Nah, kalau hormon itu hidup, tumbuh, tidak ada orang yang cemas. Benar. Orang otomatis identik dengan sehat gitu. Nah, ini sepintas saya hanya mengetahui itu. Iya Tapi Pak. tolong itu dijelaskan, ditumbuh kembangkan di setiap orang-orang, baik anak-anak, dewasa maupun apalagi remaja. Kalau hormon endorfinnya hilang, wah kacau tuh, stres lah, galau lah, Iya benar kan Pak. gitu. Nah, ini penting sekali Bu. Kalau saya jelaskannya kan tidak mungkin, bukan bidang saya. Baik Nah, bahkan ada Pak. sebaliknya hormon yang berbahaya itu, jangan ditumbuh kembangkan itu. Oke Pak Yudi. Ada lagi Jadi Pak? saya rasa demikian. Mudah-mudahan ahli psikolog ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat yang hidupnya ke depannya lebih berat lagi. Terima kasih. Amin. Mohon maaf, bila topik odeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yudi yang ada di Telanai nih Bu. Luar Iya. biasa sekali Bapak ini termasuk penelpon setia kita nih di program oke. acara Hidup Sehat. Beliau juga sering sharing dengan kita tentang seputaran tema apapun di program acara Hidup Sehat. Oke. Berarti tadi pertanyaannya nih Mbak, hormon endorfin ini gimana cara menimbulkannya dari dalam Oke. tubuh kita? Iya, silakan. Terima kasih untuk sarannya Pak Yudi, luar biasa sekali gitu ya. Nah, aslinya ini setiap kita memang mungkin punya hormon-hormon, ada oksitosin gitu ya, endorfin seperti yang disampaikan, tapi balik lagi antara Mbak hormon endorfinnya yang kemudian bagaimana untuk memuaskan atau bagaimana mendapatkan tentu akan berbeda dengan saya. Gitu ya. Contoh ketika Mbak merasa happy, merasa senang ketika mungkin makan rendang gitu ya. Iya, cukup Nah, misalnya. gitu kan makan rendang, saya bisa bahagia. Tapi kemudian ketika dengan saya akan beda.
saya sukanya mungkin makan ayam. Mau kasih sama Mbak juga, dan ketika saya makan rendang saya nggak senang gitu, otomatis kan akan berbeda. Nah, balik yang pertama, bagaimana kita bisa mengenali diri kita. Ya kalau Mbak udah bisa mengenali diri Mbak, udah tahu kekurangan kelebihan Mbak, oh aku suka makan rendang. Ketika aku makan rendang, aku merasa happy, aku merasa kayak terpuaskan segala ke hawa nafsu mungkin terkait dengan makan gitu. Nah kalau Mbak udah bisa untuk mengenali, yang pertama aja kita udah bisa untuk happy. Ya, tetap kenali diri sendiri kenali lagi diri ya, kita, Mbak, ya? balik Baliknya ke lagi. situ. Aslinya kan itu gitu. Kalau saya udah kenali diri saya senangnya makannya daging ya, atau misalkan saya senangnya makanan ayam goreng gitu, ya udah saya akan memilih ayam goreng karena saya udah kenal dengan diri saya. Kalaupun gimana pun nanti orang kasih rendang, saya bilang mohon maaf saya nggak bisa makan rendang, saya nggak suka rendang gitu. Jadi kita punya porsi kebahagiaan masing-masing. Betul. Nah, itu yang gitu. saya ambil definisinya berarti. Ya, benar sekali. Berarti kita punya porsi kebahagiaan masing-masing dengan kadar yang berbeda-beda. Beda, Hormon gitu. endorfin kita beda. Hormon saya dengan Mbak beda. Gitu ya. Nah, terkadang orang lebih banyak untuk mengabaikan. Ya udahlah rendang aja yang ada gitu ya, bahasanya gitu. Meskipun nggak bisa makan rendang dipaksakan. Berarti itu awal dari tidak mencintai diri sendiri. Nah, betul. ini saya langsung ambil kesimpulannya nih. Berarti itu hal seperti itu adalah salah satu kita berarti kurang mengapresiasi diri ya. Betul. Sebenarnya bukan egois ya Mbak ya? Bukan egois. Nggak ada itu jadi nggak mau gitu, bukan ya? Bukan. Tapi kalau misalkan Mbak nawarin makan rendang cut gini, aku nggak bisa makan rendang, aku nggak bisa makan daging, dan aku nggak suka itu. Benar. Nah, kita harus asertif atau kita harus berani mengatakan bahwa aku nggak suka itu. Oke. Nah, nggak apa-apa deh aku makan nasi aja kalau nggak ada misalkan ayam gitu. Benar. Tapi jangan kemudian kita paksakan karena kita sudah kenal dengan diri kita. Oke, berarti suatu hal dipaksakan kan memang nggak baik. Balik-balik Iya. itu ya Mbak ya. Jadi kita udah kenal diri kita. Kalau saya udah kenal dengan diri kita, oh mohon maaf saya nggak bisa makan pedas. Oke, misalnya Gitu nanti kan. jadi dampak efek nggak Iya, baik ke kesehatan gitu ya. Jadi jangan berarti harus dipaksakan. Dan mungkin Mbak sukanya pedas ya nggak masalah gitu kan. Mbak suka ya udah nggak apa-apa, perbedaan porsi itu masing-masing wajar. ya, Mbak yang seperti ini, Mbak Cut seperti ini, dan saya seperti ini. Nah, Tapi itu kembali ke definisi bahwa kebahagiaan tidak bisa dipaksakan. Betul. Gitu ya. Jadi ya jangan kemudian dipaksakan kamu bahagia enggak gitu gitu benar, caranya benar. gitu ya. Nah, itu sih. Berarti lebih kayak kembali mengenali diri kita sendiri. Benar. Ya, Mbak ya. Itu poin pentingnya dalam berarti itu ketika jawaban untuk Pak Yudi yang ada di Telana. Oke, Karena iya, kita benar. nggak, dari psikolognya sendiri juga nggak bisa memaksakan harus makan ini biar bahagia, enggak ya Mbak ya? Kita nggak boleh ya kalau kayak gitu. Karena bagi saya enggak, malah kalau saya makan tuh saya bisa jadi sedih loh gitu Ada kan. juga. Iya. Tidak boleh intervensi berarti Iya, ya Mbak ya. benar. Wah, luar biasa nih. Semoga terjawab pertanyaan dari Pak Yudi. Oke. Dan untuk pemirsa yang lain, silahkan bergabung bersama kami melalui line telepon di nomor 66385. Atau bagi Anda yang berada di luar daerah kota Jambi, silahkan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 0811-7433-133. Silahkan bertanya seputar tema kita pada siang hari ini, yaitu mencintai diri guna kesehatan mental. Nah, ini saya balik lagi nih. Ada juga tadi pertanyaan dari teman saya yang di Karya, Oke. yang menanyakan bahwa penyebab insomnianya itu apakah termasuk juga salah satu kesehatan mentalnya yang terganggu kah? Karena rutin, katanya tuh selalu berulang, Mbak. Padahal kalau dipikir hati senang atau ada tidak begitu banyak pikiran, cuman entah ada konflik atau apa, cuman yang jelas insomnia dijanjinya Mbak. Oke. Nah, itu seperti apa kalau menurut Mbak sendiri? Kalau insomnia itu kan atau susah tidur itu awal dari permasalahan kesehatan mental. Jadi berarti ada mental illness atau mulai nih dia udah ada masalah di dirinya terkait dengan mentalnya. Itu biasanya standar atau ketika mereka datang konsultasi dengan saya, Bu, saya nggak bisa tidur gitu kan ya. Iya, itu yang paling sederhana. Iya, paling sederhana. Kalau nggak biasanya nafsu makan berkurang gitu ya. Nah, itu biasa jadi gejala-gejala di awal gitu. Nah, kalau misalkan dibilang, tapi saya kok nggak ada masalah apa-apa gitu kan, pasti dia merasa saya happy aja kok, tapi kok nggak bisa itu nggak bisa tidur. Nah, bisa jadi penyebabnya mungkin pola hidupnya atau pola tidurnya ya, pola tidurnya mungkin memang masih amburadul. Pola keseharian ya, pola keseharian, lifestyle-nya. Ya, lifestyle-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi dia selama ini banyak merepress atau menahan permasalahan-permasalahan. Nah, dia udah nahan nih, udah berapa lama nih berarti ya. udah numpuk gitu kan. Nah, sekarang baru dia naik ke permukaan.
gejala itu yang pertama muncul. Oh, bisa terjadi malah Iya. ke kesehatan mentalnya, jadi nggak mau tidur tadi ya? Iya, betul. Itu yang pertama. Karena selama ini udah ditahan, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa lah, Benar. nggak apa-apa lah gitu kan. Udah, udahlah gitu kan. Nah, ditahan-tahan, akhirnya udah saatnya tuh. Oh, jadinya berdampak lah ke Nah. sistem kekebalan tubuhnya ya, jadi nggak mau tidur. Iya, itu atau gejala malah, fisiologinya. fisiologinya. Padahal sebenarnya dia awalnya mungkin tidak begitu memperhatikan dirinya Betul. sendiri atau lifestyle tadi ya. Lifestyle-nya. Baik itu pola tidurnya, pola makannya atau apapun itu ya. Itu bisa Wah, jadi luar biasa. penyebabnya. Nah, sekarang yang sedang viral nih, Mbak, baik itu di sosial media anak-anak muda sekarang. Mereka banyak mengaku, wah saya nih kayak gini nih bipolar nih. Lah, ini saya mohon pencerahannya nih, Mbak. Banyak mahasiswa yang berkata ke saya, aduh, saya ini kena sindrom bipolar deh nih. Apa gara-gara sedang viral sehingga kepengen ngerasa sebentar senang, sebentar happy, sebentar sedih, sebentar kan itu begitu ya bipolar tuh, Mbak ya. Nah, itu gimana pendapat psikolog sendiri, Mbak? Apakah bipolar ini memang semudah itu terkenanya atau itu hanya asumsi negatif anak-anak itu aja? Nah, tolong dijelasin. Nah, ini saya satu sisi memang menjadi positif ya. Orang sekarang udah aware ya atau sadar dengan kesehatan mental, itu saya seneng gitu ya, senangnya kalau kita para psikolog itu. Tetapi terkadang yang negatifnya mereka melakukan self diagnostic. Atau mendiagnosa diri sendiri. Nah, ya kadang psikolog aja butuh pertemuan 3 kali pertemuan, kemudian bisa menegakkan diagnosa bahwa dia ini bipolar, dia ini depresi. Nggak bisa sesekilas aja. Iya, gitu kan. Nyanyi sendiri terus tiba-tiba nangis itu bukan bipolar ya. Jadi kita nggak bisa kemudian langsung mendiagnosa demikian gitu kan. Nah, kadang karena saking udah canggihnya ya, udah sadarnya kesehatan mental segala macam, kemudian mereka malah membuat kayak mendiagnosa, kayaknya saya depresi deh. Oh iya, ngejudge diri sendiri. Ngejudge, iya kan. Itu nggak sayang diri sendiri. Iya. Nah, kemudian kan timbul pelabelan dirinya. Benar. Ya, dia menghakimi dirinya sendiri, menghardik dirinya sendiri segala macam. Padahal ada kadang kita mood swing. Ya, perubahan mood kita kan kayak hari ini happy, kemudian enggak. Kadang ya wajar aja, mungkin karena kecapean, karena banyaknya tugas, tergantung seberapa begitunya atau durasinya. Nah, kita akan lihat juga durasinya udah berapa lama, terus intensitas di gimana, apakah ada pencetusnya. Memang terkait dengan hal itu memang panjang. Asal-muasalnya panjang, iya. Bukan hanya tinggal di diagnosa sendiri gitu kan. Kalau sejam yang lalu nangis, sejam berikutnya ketawa bahak-bahak, sejam berikutnya itu bukan berarti harus langsung bipolar. Iya, ya, betul. Atau memang mungkin dari pribadinya sendiri memang sedang labil ya. Bisa jadi labil iya, juga betul. Kali ya, Mbak, ya. Nah, kadang orang itu kalau misalkan nganggap sedih itu nggak boleh, nangis tuh nggak boleh gitu kan. Nangis nggak boleh, cuma bisa bahagia, kecewa nggak boleh gitu. Jadi akhirnya ketahan. Akhirnya misalkan dia lagi sedih, udahlah aku nggak boleh sedih, nggak boleh sedih. Nah, akhirnya kan mereka pura-pura untuk bahagia gitu kan ya, pura-pura untuk happy. Nah, padahal itu nggak bener cara yang demikian. Kalau misalkan mau nangis, ya udah kasih waktu dulu untuk nangis. Kita paham bagaimana bisa ngontrol diri kita. Kita misalkan ya kita tahu nih kalau misalkan kita nangis, jangan sampai kemudian ngambil benda-benda tajam gitu, atau kemudian lebih ke aware diri sendiri. Iya, gitu. Kemudian sampai lempar ini itu, enggak. Kita sadar kalau sedang mau nangis, ya nangis. Selesaikan nangisnya. Kita akan capek dong, nangis kan akan ada capek. Ada fase di mana udah merasa cukup. Dah, baik, baru. Mbak. Izin Mbak, kita jeda terlebih dahulu, nanti kita sambung lagi. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat. Tentunya masih bersama Mbak Cut, psikolog kita pada siang hari ini. Mbak Cut, menarik sekali pembahasan kita nih. Sudah ada juga Pak Yudi tadi bergabung bersama kita. Nih sekarang pertanyaan terakhir nih Mbak, dari saya nih. Kebetulan ada juga teman saya yang nitipin pertanyaan tentang panic attack. Atau seseorang yang bawaannya tuh langsung panik aja padahal itu belum terjadi, atau sebuah masalah yang sebenarnya nggak segede itu Mbak, cuman dia langsung udah panik tiba-tiba, atau dia malahan bisa terdiam lama ketika mendengar sesuatu yang buat dia itu sangat mengerikan Mbak, padahal pertama mungkin belum tentu terjadi, atau yang kedua mungkin mau menghadapi masalah yang besar itu dia malah lebih menarik diri dulu Mbak. Nah itu panic attack, atau mungkin bisa dikatakan kayak
paniknya itu memang luar biasa dari orang kebanyakan yang biasa dalam menghadapi masalah. Nah, jadi gimana Mbak? Kalau menurut Mbak sendiri panic attack itu? Oke, kalau panic attack itu kan bahasa Indonesia kan serangan panik ya Mbak. Iya, tiba-tiba. Tiba-tiba. Nah, biasanya itu kita bisa melihat bagaimana kondisi keluarga. Biasanya itu keluarganya yang sering memberikan tuntutan ke dia, mengharapkan dia sempurna, mengharapkan segala sesuatu itu sesuai dengan prosedurnya. Nah, ketika pada saat kondisinya tidak sesuai dengan kenyataan atau dia bisa memprediksi sesuatu itu tidak sesuai kenyataan, itu bisa timbul Berlebihan ya berarti ya, berarti respon akan sesuatu terlalu berlebihan. Nah, balik lagi, apakah itu sangat mengganggu? Jadi gini, kalau misalkan gangguan mental, kalau misalkan sudah sangat mengganggu kehidupan sehari-hari, kemudian mengganggu bagaimana aktivitasnya, aktivitas gitu kan, kerjaan, nah itu otomatis perlu untuk dikonsultasikan. Kalau misalkan masih tidak terlalu begitu masih di batas aman, gitu kan, itu nggak masalah gitu ya. Artinya kita juga semua punya panik ya. Benar. Cemas ya, kecemasan ya. Nah, otomatis ini bisa disebabkan karena orang tuanya yang terlalu banyak tuntutan. Oke, berarti lebih seperti perfeksionis ya. Gitu. Rata-rata mereka yang seperti itu otomatis memang serangan panik itu diikuti dengan bagaimana ada permasalahan dengan kecemasan, gangguan kecemasan. Gitu. Biasanya akan ada. Ya, ketika orang cemas, kemudian akan diikuti dengan adanya serangan panik itu. Nah, serangan panik itu kalau misalkan tiba-tiba dalam keadaan baik kemudian tiba-tiba muncul, nah itu bisa jadi memang perlu untuk kita konsultasikan. Berarti ada yang kurang baik berarti ya dalam sistem tubuhnya atau seperti apa. Tapi kalau memang ada masalah, setiap orang memang akan panik ya Mbak ya? Akan panik gitu kan, tapi ya pas ada masalah aja, tapi ketika tiba-tiba, nah itu memang perlu untuk dikonsultasikan. Ada memang penyakit yang seperti itu Mbak ya? Padahal mungkin dalam keramaian nggak ada apa-apa, cuma dia panik aja tiba-tiba gitu. Tapi biasanya akan ada distorsi pemikiran yang negatif dari dia, kemudian akan muncul gitu kan. Karena takut sesuatu kali ya, nanti kalau saya begini nanti begini, itulah yang jadi berlarut ya Mbak ya. Kemudian gimana nih cara mengantisipasi? Artinya panik itu bagaimana respon tubuh memberikan warning ke dirinya gitu, bahwa kamu tidak baik-baik aja. Ya, padahal sebenarnya tidak harus menakutkan itu kali ya Mbak ya. Itulah makanya perlunya kita mengenali diri tadi ya Mbak ya. Wah, ini saya jadi tambah wawasan saya nih Mbak. Balik-balik tetap harus mengenali diri sendiri. Wah, luar biasa sekali pembahasan kita pada siang hari ini Mbak. Mohon izin tampaknya kita sudah berada di penghujung acara nih Mbak. Silakan kesimpulannya nih Mbak untuk program acara Hidup Sehat kita pada siang hari ini. Jadi terima kasih untuk semua yang udah setia pada siang hari ini. Dan mungkin pesan saya bahwa bagaimanapun yang tahu diri kita dan diri kita sendiri, gitu ya, yang bagaimana kita bisa untuk mencintai, cintailah diri kita. Jadi memang sangat penting sekali. Makanya tema kita sangat menarik ini ya, mencintai diri sendiri guna kesehatan mental. Wah, luar biasa. Banyak sekali ilmu dan manfaat yang bisa saya dapatkan. Semoga pemirsa TVRI Jambi di rumah juga mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat dari konsultasi kita pada siang hari ini. Terima kasih Mbak Cu telah hadir di studio TVRI Jambi. Semoga menambah wawasan pemirsa yang ada di rumah. Baik pemirsa, demikianlah program acara Hidup Sehat pada siang hari ini. Saya Mawada Warohmah beserta seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.